Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners, jumpa kembali dengan program Live Report on the Spot Tribun Timur. Program Live Report on the Spot seperti kita ketahui adalah program Tribun Timur yang menayangkan langsung laporan dari jurnalis Tribun Timur yang ada di kabupaten kota, yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Dan pada edisi hari ini, Selasa 27 Juli 2021, Tribuners, kita sudah tersambung dengan dua jurnalis Tribun Timur yang ada di Kabupaten Sinjai dan juga jurnalis Tribun Timur yang ada di Kabupaten Baru. Tribuners, untuk laporan pertama, kita sudah tersambung dengan rekan Samsul Bahri yang ada di Kabupaten Sinjai. Assalamualaikum, Bro Samba. Halo, Bro Samba. Halo. Halo. Oke, Bro Samba, mungkin ada gangguan sehingga tidak tayang gambarnya. Oke, Tribuners, Bro Samsul Bahri akan mengabarkan dan menginformasikan terkait dengan updating sejumlah venue untuk perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan yang notabene ada Kabupaten Sinjai menjadi tuan rumah. Dan untuk laporannya, saya persilahkan Bro Samba terkait dengan sejumlah venue yang dikabarkan belum siap untuk perhelatan Porprov Sulsel 2021. Silakan Bro Samba. Oke, silakan Bro Samba Samsul Bahri. Silakan. Baik, terima kasih Bung Arif di studio. Bahwa saat ini saya sedang berada di Kabupaten Sinjai, melaporkan bahwa Kabupaten Sinjai tahun 2022 mendatang, tepat pada bulan September mendatang, Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bulukumba menjadi tuan rumah pertandingan Pekan Olahraga tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana pada saat ini kedua kabupaten tersebut di Provinsi Sulawesi Selatan ini sebagai tuan rumah sudah seharusnya menjadi melakukan pembenahan venue lapangan, lokasi pertandingan. Namun sampai hari ini pihak pemerintah daerah setempat belum dapat berbuat banyak karena anggaran yang sedang terkendala dengan anggaran dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pihak penyelenggara. Nah, ada beberapa cabang olahraga yang disiapkan, siap dilakukan di Kabupaten Sinjai. Ada 21 cabang olahraga termasuk cabang olahraga sepak bola dan tinju dan lain-lain. Sama sekali tempat pelaksanaan pertandingan olahraga itu belum lokasinya belum terpenuhi dengan bagus, termasuk lintasan arena sirkuit juga masih membutuhkan pembenahan, membutuhkan suntikan anggaran dari Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, sekitar 50 miliar lebih yang dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten Sinjai untuk membenahi seluruh fasilitas-fasilitas yang akan dijadikan tempat pertandingan olahraga. Yeah. Kalau dilihat di lapangan saat ini, seperti yang disampaikan pihak Dinas Pemuda dan Olahraga, sama sekali belum dapat masuk menjadi standar dilaksanakannya pertandingan olahraga, karena ada beberapa fasilitas yang masih kurang dan memang sangat membutuhkan pembangunan termasuk kolam renang yang sampai hari ini. Seperti itu, Bung Arif. Baik, Bro Samba, terkait dengan fasilitas, terutama yang untuk venue. Ini kan pastinya ada sejumlah venue yang akan digelar di dua lokasi berbeda. Artinya ada di Kabupaten Sinjai dan juga ada di Kabupaten Bulukumba. Kalau untuk Kabupaten Sinjai sendiri, persentase dari total venue itu berapa dan sejauh ini sampai seperti apa perkembangan pembangunannya dan juga persiapannya? Iya, hampir seluruh sebetulnya cabang olahraga ada tempatnya.
hanya saja fasilitas yang belum layak seperti itu, Bung Arif. Nah, di samping saya ini, Bung Arif, ada penanggung jawab bidang Porprov, Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga bernama Pak Samsul Ahmad, ada di samping saya, Pak Saiful Ahmad. Siap, ya. Siap. Selamat siang, Arif. Assalamualaikum, Pak Samsul Ahmad. Iya, Saiful Ahmad. Iya, waalaikumsalam. Siap. Siap, terima kasih. Mungkin ada kesempatan untuk bisa dijelaskan kepada Tribuners ini, Pak Samsul Ahmad. Iya. Terkait dengan sejauh mana persiapan untuk venue-venue. Seperti tadi dikabarkan oleh Bro Emba, disampaikan bahwa ada sejumlah fasilitas yang memang belum disiapkan sama sekali untuk perhelatan Pomprov tahun depan. Sejauh ini mungkin bisa dilaporkan apa saja cabang yang sejauh ini masih terkendala untuk venue, Pak Kabid. Silahkan. Oke, iya. Terima kasih. Sejauh ini kami dari pihak pemerintah Kabupaten Senjai, dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga, tentunya dengan bekerja sama dengan pihak KONI Kabupaten Senjai telah melakukan beberapa persiapan sekaitan dengan ditunjuknya kita, Kabupaten Senjai dan Kabupaten Bulukumba sebagai tuan rumah pelaksanaan Porprov tahun 2022. Bahwa yang menjadi pegangan ini surat keputusan gubernur pertanggal 28 September 2018 yang kemudian menetapkan Kabupaten Senjai dan Kabupaten Bulukumba sebagai tuan rumah bersama, disusul oleh surat keputusan KONI Provinsi Sulsel yang menetapkan venue pelaksanaan cabang olahraga, bahwa Kabupaten Senjai dipercaya untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan 21 cabang olahraga, kemudian Bulukumba dipercaya sebagai tuan rumah pelaksanaan 13 cabang olahraga pada event Porprov 2022 mendatang. Yang menjadi pegangan bahwa sampai hari ini itu belum ada revisi tentang penetapan, maka kami berkeyakinan event ini akan tetap dilaksanakan tahun 2022. Namun melihat kondisi fasilitas sarana prasarana olahraga yang sampai hari ini belum ada perbaikan, belum ada pembangunan, ya sebenarnya kami agak pesimis event ini akan dilaksanakan di tahun 2022 mendatang. Kita terkendala seperti yang disampaikan oleh Bung Samba tadi, kita terkendala di anggaran, dan perlu diketahui helatan ini adalah merupakan helatan Pemprov Sulsel. Bulukumba dan Senjai ini hanya dipercaya sebagai tuan rumah pelaksanaan. Makanya kami sangat berharap tentunya adanya perhatian serius dari pihak pemerintah Provinsi Sulsel untuk segera mungkin melakukan atau ikut memberikan bantuan anggaran kepada Kabupaten Senjai dan Kabupaten Bulukumba agar pembangunan dan rehab sarkas ini bisa segera dieksekusi. Yeah. Oke, baik, terima kasih Pak Saiful Ahmad. Mungkin ada juga penjelasan terkait dengan untuk tuan rumah Kabupaten Senjai sendiri, untuk atlet bagaimana sejauh ini persiapannya, Pak Saiful Ahmad. Siap, ya, terima kasih. Untuk persiapan pemondokan atlet itu juga kita sudah bicarakan bersama dengan tim gabungan yang telah kami bentuk, bahwa di Kabupaten Senjai ada 9 kecamatan dan venue pelaksanaan dari beberapa cabang olahraga itu tidak terpusat di ibu kota kabupaten. Ada beberapa venue olahraga yang kami tempatkan di beberapa kecamatan, dan tentunya pemondokan atlet ini kami akan sesuaikan dengan venue dari cabang olahraga tersebut. Misalnya cabang olahraga balap motor itu venue olahraganya, sirkuitnya berada di Kecamatan Senjai Selatan, maka otomatis pemondokan atlet nantinya kami akan pusatkan di Kecamatan Senjai Selatan di sekitar venue olahraga tersebut. Begitu pula dengan beberapa cabur-cabur yang lain, tentunya kita akan komunikasi dengan seluruh stakeholder yang ada, dengan pemerintah kecamatan, dengan kelurahan, agar mengkomunikasikan barangkali dengan masyarakat sekitar bahwa event ini merupakan satu apresiasi Pemprov kepada Kabupaten Senjai, dipercaya
tuan rumah, maka ini perlu dapat dukungan dari seluruh elemen terkait, termasuk masyarakat Kabupaten Sinjai dalam ikut mengambil bagian, menyiapkan barangkali atau meminjamkan rumah mereka sebagai pemondokan atlet nanti. Oh, oke. Demikian, Bung Arif. Terima kasih, baik Pak Saiful Ahmad. Jadi untuk pemondokan mungkin juga nanti akan ada pelibatan rumah-rumah penduduk seperti itu ya. Siap, betul sekali, Bung Arif. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Saiful Ahmad. Mudah-mudahan tadi mungkin bagian dari keluhan juga dan juga masukan langsung dari panitia pelaksana untuk Porprov Sulawesi Selatan 2022. Mungkin bisa didengar, nanti bisa didapatkan mungkin perkembangan dan langsung mendapatkan informasi dari pihak Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak Pak Saiful Ahmad atas konfirmasi. Oke, siap, Bro Samba. Dengan Bro Samba. Siap. Bro Samba, terkait dengan atlet untuk persiapan khusus di Kabupaten Sinjai sendiri seperti apa? Untuk persiapan terkait dengan Porprov Sulsel 2020. Atlet khusus untuk Kabupaten Sinjai. Iya, di samping mempersiapkan sebagai tuan rumah fasilitas-fasilitas, juga dari pihak Dispora Kabupaten Sinjai bekerja sama dengan KONI Kabupaten Sinjai terus melakukan, melatih dan mempersiapkan para atlet-atlet kita yang ada di Kabupaten Sinjai, termasuk dari tim sepak bola yang akan mewakili Kabupaten Sinjai ini. Kalau informasinya kami peroleh dari pihak Askap Kabupaten Sinjai sudah 3 kali melakukan seleksi dan saat ini sudah ada lebih dari 27 pemain yang sudah dipersiapkan untuk berlaga sebagai tuan rumah di Porprov mendatang, Bung Arif. Baik, terima kasih Bro Samba. Mungkin saat ini juga sedang pelaksanaan pra-Porprov juga ya di beberapa daerah terkait untuk seleksi-seleksi atlet yang kemudian nanti akan lolos di Porprov tahun depan. Oke, mudah-mudahan semua atlet bisa bersaing dan menjaga sportivitas untuk menjadi yang terbaik dan bisa berkancah pada ajang atau event 4 tahunan Porprov Sulawesi Selatan 2022. Terima kasih Bro Samba atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Terima kasih Bung Arif. Salam olahraga. Salam olahraga. Tribuners, demikian tadi laporan langsung dari jurnalis Tribun Timur, Bro Samsul Bahri dari Kabupaten Sinjai terkait dengan perkembangan dan juga persiapan venue untuk perhelatan Porprov Sulawesi Selatan 2022. Berikutnya, Tribuners, kita akan terhubung dengan jurnalis Tribun Timur yang ada di Kabupaten Baru. Tapi sebelumnya, kita jeda setelah pariwara yang lewat berikut ini.
Tribuners, kembali lagi dengan program Live Report on the Spot Tribun Timur, yang pada siang hari ini kita sudah tersambung dengan reporter Tribun Timur dari Kabupaten Baru bersama dengan Uul Darullah. Halo, Assalamualaikum Uul. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Alhamdulillah. Tribuners, baik. rekan Uul akan melaporkan terkait dengan updating kasus terkait dengan perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Baru, dan mungkin untuk lebih lengkapnya kita dengar langsung laporan dari rekan Uul. Silakan Uul. Ya, Tribuners, saat ini saya akan mengupdate perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Baru sendiri. Belakangan ini kasus COVID-19 di Kabupaten Baru terhitung melonjak atau mengkhawatirkan, ya. Penambahan kasus selama beberapa hari ini cukup intens. Biasa berkisaran 10 sampai 20 ke atas perharinya di Kabupaten Baru. Jadi untuk saat ini, selain pasien baru bertambah, pasien COVID yang meninggal juga hampir setiap hari ada di Kabupaten Baru. Jadi terkadang itu perharinya ada 3 sampai 5 pasien COVID yang meninggal atau dikubur di Kabupaten Baru. Baik itu yang meninggal dari Makassar ataupun yang meninggal di RSUD Baru sendiri. Ya. Baik rekan Uul, mungkin ada terkait dengan penjelasan langkah-langkah apa yang saat ini tengah dilakukan oleh dinas terkait dari Satgas Penanganan COVID-19 di Kabupaten Baru. Ya, untuk langkah-langkah penanganannya, lebih jelasnya kita langsung berbincang dengan Koordinator Satgas COVID-19 Kabupaten Baru. Ya, kita sedang saat ini bersama Bapak Darwis, Satgas COVID-19 Baru. Oke, siap. Oke, Assalamualaikum Pak Darwis. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang. Oke, Pak Darwis, mungkin kita dari Tribuners ingin mendengarkan langsung terkait dengan updating penanganan dan juga updating perkembangan sejauh mana kasus COVID-19 di Kabupaten Baru, dan sampai sejauh ini langkah-langkah apa yang tengah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani dan juga menanggulangi dan juga mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Baru. Silakan Pak Darwis. Ya, terima kasih Pak. Selamat siang, Tribuners yang setia dengan informasi-informasi COVID di Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan. Khusus di Kabupaten Baru, ini ada kesempatan untuk menyampaikan update informasi dan situasi terkini di Kabupaten. Ya, memang situasi terkini di Kabupaten Baru ini memang agak peningkatan kasus ini cukup lumayan tinggi, termasuk juga tingkat kematian. Nah, di 2, 3, 4 minggu lalu, kurang lebih 1 bulan lalu itu baru masih zona hijau. Satu-satunya kabupaten kota yang dapat zona hijau, setelah seminggu kemudian langsung berubah menjadi zona orange. Nah, karena memang banyak kasus yang ditemukan dari beberapa case-case yang ada, termasuk pelaku perjalanan, temuan kasus di rumah sakit. Nah, kasus rata-rata ini kalau tiap hari hasil swab yang keluar, itu keadaannya setengah dari jumlah swab yang dikirim itu hasilnya biasa positif. Nah, ada pernah sampai 30 satu hari. 20 kasus positif setiap hari. Nah, dan swab hasil tes yang dikirim dari Makassar itu juga tidak berhenti, hampir tiap hari. Artinya masih banyak kasus-kasus yang kita tunggu hasilnya, hasil PCR. Nah, termasuk dalam tingkat kematiannya, misalnya dalam jangka 1 bulan saja,
di bulan 7 ini, bulan Juli, itu ada 21 kematian terpapar COVID. Ada beberapa dari Makassar, ada beberapa dari rumah sakit daerah. Nah, ini sudah harus menjadi warning buat kita semua dan masyarakat. Jangan menganggap remeh terkait dengan COVID-19 ini. Bahkan ada juga yang sudah terjadi mereka yang ketiga kondisi-kondisi tertentu ada yang bahkan meninggal mendadak. Ini juga menjadi perhatian juga. Nah, itu walaupun belum punya hasil swab, tidak diambil hasil swab, tapi itu bisa saja kita sebutkan 3 persoalan pernapasan, gagal pernapasan ya, karena COVID kan menyerang pernapasan, jadi bisa kita curigai, bisa suspek. Ya, memang ini harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah Kabupaten Batu terkait dengan kasus COVID ini meningkat. Nah, langkah-langkah yang dilakukan ini, surat edaran sudah dikeluarkan terkait dengan pendisiplinan, pembatasan, karena memang PPKM di baru ini level 3, masuk level 3. Ya, tentu sudah mulai harus hati-hati. Nah, tetap sekarang ada pembatasan, rumah makan, swalayan itu sampai jam 5. Rumah makan juga itu sampai jam 5. Nah, warkop itu jam 9 sudah tutup. Tempat-tempat wisata juga gitu. Itu diatur pembatasannya. Jadi langkah-langkah yang termasuk juga di pasar tradisional, itu sudah diatur juga batas-batas jam. Sampai jam 1 siang. Nah, ini ada penambahan waktu lagi sampai sore. Nah, ini sudah ada pembatasan-pembatasan dilakukan pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19 yang baru. Gitu, Bang. Baik, Pak Darwis, terkait dengan pasien, untuk saat ini ditangani di rumah sakit mana, dan juga mungkin untuk yang isolasi mandiri, bagaimana kabarnya dan bagaimana penanganannya, Pak Darwis? Iya, memang di kita ini, di baru di Satgas, itu ada isolasi sendiri. Ada karantina sendiri yang ditangani Satgas. Nah, ini kurang lebih cuma sedikit jumlahnya, kurang lebih sekitar 20-an. Nah, kasus ini ada 120-an lebih. Artinya ada kurang lebih 100 yang ada di luar sana yang isolasi mandiri. Nah, memang ini menjadi kendala sendiri karena kita tidak bisa memantau semua dengan jumlah begitu besar. Makanya teman-teman dari Puskesmas, surveillance, nah ini harus turun memantau yang isoman itu karena kita tidak tahu bagaimana kondisinya. Tiba-tiba drop, wah ini yang berisiko. Nah, ini langsung dirujuk cepat. Nah, ini harus memang dipantau. Memang ini salah satu kendala kita yang harus di Satgas harus berhati-hati dalam penanganan, paling tidak bisa memantau yang isoman. Apalagi sekarang kita menunggu paket obat itu juga belum ada. Yang disampaikan Pak Presiden ada paket 1, paket 2, paket 3. Kalau masih OTG juga ada obat treatmentnya. Yang gejala sedang juga ada obatnya. Gejala berat juga ada obatnya. Nah, ini juga kita belum dapatkan. Jadi belum ada dapatkan kita terkait dengan obat-obat itu. Nah, ini yang harus diakselerasikan. Baik, Pak Darwis, kalau terkait dengan pasien yang positif, saat ini jumlahnya berapa dan ditangani di rumah sakit mana, Pak Darwis? Ya, kalau di rumah sakit, ini ada kurang lebih 26 orang. Nah, jadi yang isoman itu di rumah, itu kurang lebih sekitar ada 80-an. Iya. Yang isolasi mandiri. Nah, yang di rumah sakit ini, memang hampir tiap hari ada yang masuk. Karena screeningnya itu di IGD. Yeah. Jadi 50% dari 100% yang masuk di IGD, 50% itu ter-screening positif antigen. Nah, kalau sudah di rumah sakit positif antigen, itu biasanya PCR-nya juga positif. Nah, makanya masuk iso COVID. Nah, iso COVID kita ini kan terbatas. Tapi sekarang sudah perluasan, ada salah satu ruangan yang tadinya pasiennya tidak banyak, itu dipindahkan. Misalnya pasien syarat itu cuma 1-2 pasien, tapi gedungnya itu bisa dipakai untuk iso COVID. Nah, untuk penambahan.
Karena ini kita takutkan akan bertambah terus. Ya. Baik Pak Darwis, kalau untuk jumlah bed yang disiapkan khusus untuk di rumah sakit, khusus untuk penanganan COVID, berapa banyak itu Pak? Tadinya cuma 12. 12 ya. 12 isu COVID, ruang termasuk bed ya. Kita sebenarnya boardnya ini sudah 100%. Jadi kita sudah 100%-nya. Makanya sudah ada beberapa gedung untuk penambahan. Nah, sekarang itu dari 12 itu sudah menjadi 38 bed totalnya. Ya. Nah, sekarang sudah ada 26 yang ada dirawat di rumah sakit. Nah, kemungkinan ini akan bisa bertambah lagi. Seperti itu, Pak. Oke, siap. Terima kasih banyak penjelasannya Pak Darwis. Semoga jumlah pasien COVID di Kabupaten Baru bisa terus ditekan, dan juga pantauan kepada yang isolasi mandiri bisa terus dipantau di rumah sakit dan tidak meningkat sampai meningkatkan kondisi sebagai pasien positif yang lebih parah lagi. Dan kita berharap pandemi khususnya untuk di Kabupaten Baru bisa ditekan dan bisa dicegah penyebarannya. Terima kasih banyak Pak Darwis atas kesempatan dan penjelasannya. Terima kasih Uul, rekan Uul. Oke rekan Uul. Oke, terkait dengan perkembangan updating penanganan COVID di Kabupaten Baru. Langkah-langkah tadi sudah dijelaskan oleh Pak Darwis, mungkin ada poin-poin utama yang bisa diulang dan bisa didengarkan. Mungkin ada informasi yang bisa sampaikan, apakah misalkan warga baru, apakah kualitas seperti itu, Bro? Ya, siap Kak. Untuk saat ini baru berada pada PPKM level 3. Jadi pemerintah Kabupaten Baru melakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi setiap masyarakat yang berkegiatan seperti rumah makan, terus nelayan, dan tempat wisata semua dibatasi. Begitupun juga dengan warga luar Baru yang hendak masuk ke Kabupaten Baru. Jadi melalui koordinasi pemerintah setempat untuk meminimalisir atau melakukan controlling terhadap warga luar Baru yang masuk ke Kabupaten Baru. Terus untuk total pasien yang ada di Kabupaten Baru saat ini ada 124 pasien dengan pasien bergejala 34 orang dan tidak bergejala atau yang sementara isman ada 90 orang. Sementara pasien yang meninggal di Baru sendiri saat ini ada 38 orang. Ya. Oke, baik rekan Uul, terima kasih banyak atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Semoga bisa terus memantau dan mengabarkan kepada Tribuners terkait dengan updating penanganan COVID di Kabupaten Baru. Terima kasih sekali lagi, selamat kembali bertugas. Tribuners, demikian laporan live report on spot Tribun Timur pada siang hari ini edisi 27 Juli 2021 bersama dengan 2 jurnalis Tribun Timur yang ada di Kabupaten Sinjai dan juga di Kabupaten Baru. Saya Arifudin Usman undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.